Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Said Hussein Channel dengan program Fit Your Faith. Kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Qadr. Bagaimana, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di antara amalan malam Lailatul Qadar adalah banyak berdoa. Allah berfirman surat Al-Furqan ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim, Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang, Tuhanku tidak mengindahkan kamu, tidak memperhatikan kamu, melainkan kalau karena doa kamu. Jadi apa? Kita semua diperhatikan karena ada doa-doa kita. Di surat Al-Baqarah 86 Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi. Satu. Anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. 7 kali Allah sebut. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawabnya bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan dan berdoa apabila ia mohon kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam ayat ini sungguhnya Allah mengisyaratkan pada zatnya yang suci sebanyak 7 kali tadi. Demikianlah puncak kedekatan dan keterikatan dengan hambanya dan sekaligus bukti perhatian Allah kepada hambanya dengan memulai kata wahai hamba-hambaku, atau bila hamba-hambaku bertanya, di mana dia tidak mengatakan manusia. Kemudian Allah mempertegas dengan kata tentangku. Juga Allah tidak mengatakan katakanlah sungguhnya dia dekat, tapi namun dikatakan sungguhnya aku dekat. Adapun kata aku menjawab, ujibu, menunjukkan berkesinambungan jawaban darinya karena menggunakan fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang, present continuous. Karena dengan doa manusia akan bertambah keterikatannya dengan Allah, karena doa memiliki pengaruh atau dampak di dunia dan di akhirat. Surat 14 ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Apa maksudnya? Dan dia telah memberikan padamu keperluanmu dengan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu menghinggakannya. Allah mau gimana menghitung nikmat Allah? Sehingga manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar kepada nikmat Allah. Dikasih tapi dia nggak bersyukur. Maka di ayat yang lain, dan sedikit hambaku yang bersyukur. Surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Maksudnya apa? Dalam ayat ini Allah telah menggantikan doa sebagai ibadah, sehingga dinamakan doa kita merupakan ibadah. Sementara meninggalkan doa adalah kesombongan yang mana Allah telah menjanjikan baginya neraka jahanam. Nabi bersabda, ini penting ini, jika seorang hamba telah selesai mengerjakan sholat, namun dia tidak meminta hajatnya kepada Allah, Allah akan berfirman pada para malaikatnya, lihatlah kepada hambaku, dia tidak menunaikan kewajiban dariku dan tidak meminta hajatnya kepadaku. Seakan-akan dia tidak membutuhkanku. Ambillah oleh kalian salatnya, lemparkan ke wajahnya. Karena nggak minta. Nabi bersabda, teruslah kalian berdoa karena seorang hamba jika berdoa lalu turun bencana kepadanya dikatakan ini suara yang sudah dikenal. Dan jika tidak pernah berdoa lalu turun kepadanya bencana dikatakan kemana saja kamu selama ini. Malaikat ngomong ini sudah suara yang selalu kita kenal karena sering berdoa. Kalau baru berdoa kemana saja kamu selama ini. Nabi bersabda, kemudian Allah telah menjadikan di tanganmu kunci-kunci hazanahnya nih. Berdoa, maka merintihlah dalam meminta, maka akan dibukakan bagimu pintu rahmat dengan sesuatu yang Allah mengizinkannya untukmu dari permintaannya. Sudah merintih. Allah mencintai orang yang merintih, meratap dalam berdoa. Kapanpun kau ingin maka mulailah dengan meminta pintu-pintu hazanahnya. Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah ke bumi, ikatlah setan dan belenggu mereka dengan rantai. Kemudian lemparkan mereka di tengah lautan sehingga dia tidak merusak puasanya umat kekasihku. Dan Allah berfirman pada setiap malam, bulan Ramadan 3 kali, setiap malam. Apakah ada peminta, maka aku akan memberikan permintaannya. Apakah ada orang yang bertaubat, niscaya aku akan terima taubatnya.
Siapa mohon ampunan, saya akan aku ampuninya. Sungguhnya Allah pada akhir di setiap hari di bulan Ramadan, ketika berbuka puasa atau waktu-waktu berbuka, beribu-ribu membebaskan manusia dari api neraka. Di setiap mau waktu berbuka. Maka ketika malam dan siang pada hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat, Allah telah membebaskan pada setiap 1 jam beribu-ribu orang yang dibebaskan dari api neraka. Sementara mereka semua berhak mendapat azab. Kalau di hari biasa mau buka beribu-ribu orang, tapi kalau di malam Jumat dan hari Jumat setiap jamnya beribu-ribu orang. Maka ketika di hari akhir di bulan Ramadan, Allah membebaskan pada hari itu sejumlah orang yang dibebaskan dari awal bulan sampai akhir bulan. Sebulan full. Sebanyak itu berapa tuh dibebasin? Allah bebaskan di hari terakhir Ramadan. Maka apabila tiba Lailatul Qadar, Allah merintahkan Jibril, lalu dia turun dengan pasukan para malaikat ke bumi dengan bawa panji hijau dan menancapkan panji tersebut di atas atap Ka'bah. Dia punya 600 sayap, di antaranya ada 2 sayap yang tidak dibentangkan kecuali pada Lailatul Qadar. Maka dia membentangkan keduanya pada malam tersebut sampai menutupi timur dan barat. Semua alam semesta ini tertutup dengan 2 sayapnya itu. Dan Jibril mengutus para malaikat pada malam ini, lalu mereka menyebarkan salam pada setiap orang yang bangun, duduk, sholat, dan zikir, dan menyalami mereka serta mengaminkan doa mereka. Dan kita tahu doanya para malaikat tidak pernah ditolak oleh Allah. Dia mengucapkan salam hingga terbit fajar. Ketika fajar muncul, Jibril menyeru para malaikat, berangkat, berangkat. Mereka berkata, wahai Jibril, apa yang dilakukan Allah mengenai kebutuhan mukmin dari umat Rasulullah? Jibril berkata, sesungguhnya Allah melihat mereka pada malam ini dengan memaafkan dan mengampuni mereka kecuali 4 orang. Dan Rasulullah bersabda, 4 orang itu adalah peminum khamar, na'udzubillah, durhaka kepada kedua orang tua, yang memutuskan tali silaturahmi, dan orang yang bertengkar. Maka saya bilang tadi, mau Ramadan itu baru kita minta maaf dari pada orang tua, anak pada orang tua, kemudian tobat dari minum khamar, wa na'udzubillah dari bertengkar atau dari memutuskan tali silaturahmi. Nabi bersabda, sesungguhnya di sisi Allah ada satu kedudukan yang tidak akan dapat diraih kecuali dengan doa. Ada dengan doa-doa itu. Nabi ditanya mana yang lebih baik, memperbanyak membaca Al-Quran atau membaca doa? Nabi menjawab, memperbanyak doa itu lebih baik. Kemudian baca ayat surat 25 ayat 27, katakanlah wahai Rasul, Tuhanku tidak akan peduli kepada kalian kalau bukan karena doa kalian. Membaca Quran bagus, tapi baca doa itu juga bagus. Orang yang baca Quran tapi tidak dipelajari, cuma hanya tadarus saja, ya nggak bisa. Tapi ketika dipelajari dan disandingkan dengan doa, tetap mempelajari itu nomor 1 sudah, nggak ada yang mengalahkan. Nabi bersabda, jika seorang mukmin berdoa di dalam hajatnya, maka Allah berfirman pada para malaikatnya, tundalah hajatnya, karena aku rindu kepada doanya. Bila di hari kiamat nanti Allah berfirman pada hamba tersebut, wahai hambaku, engkau berdoa kepadaku dalam satu urusan, aku tunda pengkabulan untukmu dan pahala dari doamu. Kemudian Nabi melanjutkan, maka setiap mukmin pada setiap itu mengharapkan agar doa mereka tidak diterima di dunia ketika melihat baiknya amal pahala yang didapatkan di akhirat. Di dunia akhirat dia ngomong, ya Allah, coba doa-doa saya di dunia itu tidak ada yang dikabulkan dari dibutuhkannya doa saat di akhirat. Difahami? Fahami. Ya. Aku rindu kepada doanya. Nabi bersabda, jika seorang hamba berdoa kepada Allah dan Allah mencintainya, maka dia firman, wahai Jibril, jangan tunaikan hajatnya hambaku ini, dan tundalah untuknya, karena aku sangat senang untuk selalu mendengar suaranya. Dan jika seorang hamba berdoa kepada Allah sementara Allah membencinya, maka Allah berfirman, wahai Jibril, tuntaskanlah hajatnya hambaku ini dan segerakan, karena aku benci untuk mendengar suaranya. Sama kita dalam kehidupan ini pengamen. Kalau suaranya enak, kita pasti nungguin dulu, kita request lagu semuanya. Tapi dikasihnya gede. Tapi kalau nggak enak, cepet-cepet kasih deh biar cepat pergi. Ya seperti itu. Nah, suci Allah dari contoh, ya udah nih kejadian yang terjadi yang kita lihat langsung. Nabi bersabda, tidak ada seorang mukmin pun yang berdoa untuk saudaranya, mukminin dan mukminat, melainkan Allah mengembalikan padanya seperti yang dia doa untuk saudara-saudaranya. Kita doain si fulan begini akan dikembalikan oleh Allah, dia juga akan dapat. Seorang hamba diperintahkan untuk masuk ke api neraka di hari kiamat nanti. Kemudian dia ditarik tidak jadi masuk, karena saat itu seluruh mukminin dan mukminat minta kepada Allah, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, ini adalah hamba yang selalu berdoa untuk kami. Maka berikanlah hak syafaat pada kami untuk mensyafaatinya. Maka Allah pun memberikan mereka hak syafaat dan selamatlah hamba tersebut.
Nabi bersabda, janganlah malas untuk berdoa, karena tidak ada yang binasa seorang pun dengan doa. Maka hendaklah seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, bila perlu meminta agar dapat menyambung kembali tali sendalnya yang telah putus. Ini tali sendal kita putus. Minta, ya Allah bantu saya, ya Allah tali sendal saya putus. Jadi hal yang sepele pun harus berdoa, menisbatkan diri kepada Tuhan. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah membenci manusia yang mengeluh kepada sesama mereka dalam masalah manusia. Dan dia Allah mencintai agar mengeluh kepadanya. Karena sesungguhnya Allah sangat senang untuk diminta apa yang ada padanya. Semua Allah punya. Mana mungkin yang fakir meminta kepada yang fakir. Minta sama yang maha kaya. Mana mungkin yang bodoh, Anda minta ilmu sama yang bodoh minta kepada yang bodoh, minta kepada al-alim yang maha alim. Nabi bersabda, sesungguhnya doa di saat senang, maka akan tampak hasilnya di saat terkena musibah. Jadi ketika ada musibah, orang pasti ugiat berdoa. Tapi saat bahagia itu lebih lagi ditingkatin berdoanya. Nabi bersabda, barang siapa yang senang diijabah doanya dalam kesulitan, maka hendaklah dia memperbanyak doa di saat senang. Sama. Nabi bersabda, carilah Allah di dalam kesenangan, nescaya dia akan mengenalmu di dalam kesulitan. Carilah Allah dalam saat kita bahagia. Insyaallah Allah akan apa? Mengenalku di saat kita kesulitan. Nabi bersabda, maukah kalian kutunjuki senjata yang dengannya kalian selamat dari kejahatan musuh-musuhmu dan rezekimu akan lancar. Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, berdoalah di malam dan siang hari, karena sesungguhnya senjata orang mukmin adalah doa. Dan terakhir, Nabi bersabda, dikawal nih keimananmu itu dengan sedekah. Bentengi hartamu dengan zakat. Dan tolaklah gelombang bala ini musibah dengan doa. Sedekah itu iman kita dipimpin dengan sedekah. Makanya setiap Allah ngomong sholat, pasti Allah ngomong zakat. Bentengi hartamu dengan zakat. Keluarkan zakat hak orang. Tolak gelombang bala. Kadang bala itu kan kita nggak nyampein bala yang datangi kita. Saya pikir sampai sini dulu deh kajian kita. Mungkin sudah ada satu pertemuan lagi, insya Allah. Satu episode lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Habib atas penjelasannya, dan terima kasih teman-teman yang telah memperhatikannya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Bila ada pertanyaan, isi kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.